pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Gubernur Sumatera Selatan berikan apresiasi atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di DPRD Sumsel yang berlangsung damai. 15 hektar lahan di Sumsel telah terbakar. BPBD Sumsel menyatakan status siaga karhutla hingga November. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Selasa 2 September 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Gubernur Herman Deru berikan apresiasi atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di DPRD Sumatera Selatan yang berlangsung damai. Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan di DPRD Sumsel kemarin berlangsung damai tanpa kericuhan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa peserta aksi. Herman Deru dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan, aksi damai penyampaian pendapat mahasiswa dinilai sebagai cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi dan menunjukkan kualitas intelektual mahasiswa Sumatera Selatan. Aksi penyampaian pendapat yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut menyuarakan isu-isu nasional dan daerah. Meski berlangsung di berbagai lokasi berbeda, suasana tetap kondusif berkat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, pertama terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang begitu baik dan terhormat cara menyampaikan aspirasinya, bahwa rasa memiliki terhadap kota ini, terhadap daerah ini begitu tinggi ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mengapresiasi dari seluruh BEM yang hadir dari seluruh perguruan tinggi, 14 perguruan tinggi. Tak hanya kepada mahasiswa, Herman Deru juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah sigap menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Menurut Herman Deru, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan terus berjalan. Sikap saling menghargai dan membangun komunikasi menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Rian Apridani melaporkan. Ya, sementara itu pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin, Apriyadi, menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu menyesatkan baik dari media maupun sumber lainnya. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan antisipasi sejak beberapa hari terakhir dengan berbagai pihak untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta mendorong masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah atau mengarah pada tindakan anarkis. Apriyadi menekankan bahwa penyampaian kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus dilakukan secara damai dan konstruktif agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Alhamdulillah di Kabupaten Musi Banyu Asin ini suasananya sangat kondusif. Kami sudah mengantisipasi dari 2-3 hari yang lalu. Kita kan sudah melakukan koordinasi dengan Forkopim untuk memantau situasi dan kondisi dan melakukan himbauan kepada semua masyarakat, semua kelompok, apapun bentuknya, kita sama-sama menjaga situasi daerah kita, khususnya Kabupaten Musi Banyu Asin, agar tetap terjadi suasana yang kondusif, baik dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang mengajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis. Lebih lanjut, Apriyadi menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat yang mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama merawat persatuan dan juga kesatuan bangsa serta membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah dan rakyat sangat dibutuhkan demi terciptanya stabilitas dan keamanan bersama. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat. Halo, saya Aza, saya dari Lorong Rawajaya. Demo adalah salah satu bentuk aspirasi, bentuk penyampaian pesan
pesan dari masyarakat kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang secara sehat terhadap demokrasi di negeri ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam penyampaian aspirasi tersebut, dalam demo tersebut harus dijalankan secara kondusif. Kondusivitas di sini bukan berarti tidak ada demo, tetapi kondusivitas di tengah demo tersebut bisa dilakukan dengan aksi yang berlangsung tertib, lalu pihak berwenang harus membuka dialog dengan masyarakat. Lalu aspirasi tersebut harus ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Selamat pagi, saya Ocha dari Pakjo. Situasi kondusif di Palembang bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Media bisa membantu dengan informasi yang menyejukkan, sementara masyarakat perlu saling menjaga agar tidak mudah terprovokasi. Kalau semua pihak kompak, suasana kota bisa tetap aman dan terkendali. Perkenalkan, nama saya Adul, saya tinggal di Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang peranan semua pihak dalam menjaga kondisi kondusif Palembang dan maraknya aksi. Pada kesempatan kali ini, menurut saya pribadi, seperti yang diketahui, maraknya aksi, baik di kota-kota besar, seperti Jakarta, di Makassar, bahkan sampai ke tindakan anarkis. Sebaiknya untuk semua lini, baik dari media maupun dari masyarakat ataupun dari mahasiswa, untuk tetap menyuarakan aksi dengan kondusif agar tercipta suasana yang aman tanpa adanya provokasi. Terus kita dapat mengingatkan teman-teman agar tidak gampang terprovokasi dengan propaganda-propaganda yang lebih menjurus ke politik. Ya, pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Aditya Abrianto bersama Ketua Dewan Fatwa MUI Sumatera Selatan, Amin. Baik, Pak Amin, menyikapi fenomena politik yang bisa dikatakan sedikit memanas di tanah air, khususnya di Sumatera Selatan. Baru saja tadi berlangsung aksi atau unjuk rasa dari mahasiswa. Nah, ini juga memang berlangsung kondusif dan aman. Nah, harapan kita seperti apa, Pak Amin? Halo, Ya. agak putus-putus itu. Jadi harapan apa kita, Pak Amin, berkaitan dengan kondisi situasi politik yang memanas? Mungkin ada himbauan kepada masyarakat, Pak Amin? Ya, masyarakat diharapkan untuk terus tenang dan menjaga keamanan. Jangan sampai ikut serta demo yang sifatnya merusak. Pak Amin, kalau kita melihat untuk selain dari demo tadi, apa harapan kita agar memang ini kan sempat pandangan masyarakat jangan sampai terjadi seperti aksi 98, mungkin antar umat beragama juga ada himbauan, Pak Amin. Ya, seharusnya masyarakat tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, jangan sampai terjadi pemecah belahan dengan alasan apapun yang ada dalam pemerintah ini. Sebetulnya harus kita ingatkan, bukan kita harus memberikan cara-cara yang sifatnya merusak, bahkan membuat kerugian negara ini. Nah, Pak Amin, kalau tadi dari sisi masyarakat, kalau dari pemerintah sendiri harapan kita seperti apa, Pak Amin? Ya, pemerintah hendaknya tanggap dengan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan masyarakat bawah, pada umumnya ya masyarakat secara luas, untuk selalu memberikan arahan, memberikan sebuah
bimbingan agar tetap masyarakat mantap, berduduk damai bersama pemerintah. Baik. Ketua Komisi Fatwa MUI Iya, Sumatera di Selatan, Pak. Sumsel. Iya. Terima kasih Pak Amin sudah bergabung sama RRI. Sehat selalu Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Ya, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. 15 hektar lahan di Sumatera Selatan telah terbakar. BPBD Sumatera Selatan menyatakan status siaga Karhutla hingga November. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 30 November 2025. Berdasarkan data dari Januari hingga akhir Agustus 2025, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 14,99 hektar, dengan sebaran titik kebakaran sekitar 322 hektar, serta jumlah hotspot sebanyak 121 titik. Wilayah yang menjadi penyumbang terbesar Karhutla berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Musi Banyuasin Muba. Keduanya dikenal sebagai kawasan gambut yang sangat rawan kebakaran. Sekretaris BPBD Sumsel Aksoni mengatakan total luasan terdampak saat ini mencapai 17 hektar. Kebakaran juga terpantau di sekitar 11 hektar lahan dekat akses jalan tol yang berpotensi mengganggu lalu lintas serta menimbulkan asap di jalur utama. Untuk itu pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membuang puntung rokok di sekitar jalan tol maupun lahan gambut. Ini sebenarnya tidak besar lahannya yang terbakar, tetapi karena lalu lalang akses ini yang kita jaga itu titik rawan itu adalah di Oki dan di Muba karena kawasan gambut. SK siaga kita itu sampai 30 November 2025. Tapi posko kita masih berada di lapangan sambil melihat eskalasi. Sementara itu hingga kini BPBD bersama dengan tim gabungan masih menyiagakan posko dan personil di lapangan. Patroli rutin dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara untuk memantau perkembangan titik api. Dari hasil pantauan, masih banyak hotspot yang muncul akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG Sumatera Selatan memperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga pertengahan September 2025. Dengan demikian potensi Karhutla masih tinggi dalam beberapa minggu ke depan, khususnya di wilayah tengah dan timur Sumsel. Pendengar, selama periode Juli hingga Agustus 2025, Polres Banyuasin ungkap 26 kasus tindak pidana dengan total 38 tersangka, 21 kasus diantaranya penyalahgunaan narkotika. Polres Banyuasin merilis capaian penegakan hukum periode Juli hingga Agustus 2025 melalui konferensi pers yang digelar di Mapolres Banyuasin. Agenda ini dipimpin Wakapolres Banyuasin Kompol M. Ali Asri dengan menghadirkan para pejabat utama Polres. Dalam pemaparannya, pihak kepolisian menegaskan telah mengungkap 26 kasus tindak pidana dengan total 38 tersangka. Keberhasilan ini mencakup beragam perkara, mulai dari kriminal umum hingga tindak pidana narkotika. Dari 26 kasus tersebut tercatat 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 1 kasus perjudian, 1 perkara membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua, 1 kasus KDRT, persetubuhan anak di bawah umur, serta 21 kasus penyalahgunaan narkoba. Jumlah kasus narkotika yang berhasil dibongkar menjadi perhatian utama karena dominan dibanding perkara lainnya. Dari 21 kasus narkoba, sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polres Banyuasin turut memamerkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 674,57 gram. Hasil dari serangkaian pengungkapan kasus, barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan oleh Satres Narkoba sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Dikatakan Wakapolres, pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan sesuai pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 45 ayat 4 KUHP. Langkah ini menjadi bukti transparansi sekaligus bentuk akuntabilitas penegakan hukum di hadapan publik. Selain narkoba juga untuk reskrim tadi sudah dijelaskan bahwa kita ada melakukan penyidikan 5 perkara, diantaranya pencurian dengan pemberatan, ada kasus membawa anak di bawah umur, kemudian KDRT, dan yang lain adalah sabung ayam. Tadi sudah kita paparkan sabung ayam yang terjadi di daerah Jalan Betung itu ya. Itu yang kita sidik sesuai dengan tersangkanya. Ada 10 orang yang
yang kami sidik dalam kasus Sabung Ayam. Kompol Ali juga menegaskan para pelaku penyalahgunaan narkotika dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya tidak main-main, mulai dari minimal 6 tahun penjara hingga hukuman mati serta denda mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Ya, pendengar, ke berita terakhir ya dari dunia olahraga. Sriwijaya FC perkuat komposisi tim dengan tambahan 2 pemain asing jelang Championship 2025-2026. Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2025-2026. Manajemen klub memastikan tambahan amunisi anyar dengan mendatangkan 2 pemain asing sekaligus. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah daya dobrak Laskar Wokito musim ini. Salah satu nama yang sudah diumumkan lebih dulu adalah Mikel Enu, gelandang asal Ghana. Sementara 1 pemain lainnya segera menyusul dan saat ini masih dirahasiakan identitasnya hingga proses administrasi rampung. Asisten Direktur Kompetisi PT SOMM David mengatakan, keduanya masih menunggu penyelesaian dokumen kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Jika semua berjalan lancar, kedua pemain asing tersebut sudah dapat memperkuat Sriwijaya FC sejak laga perdana Championship yang dijadwalkan pertengahan September mendatang. Hal ini menjadi dorongan penting bagi tim untuk bisa bersaing di papan atas. Untuk pemain asing ya mungkin kalau tidak ini ya 2 ya, Ferdinand dan Enu. Tapi kita ini masih terbentur dengan surat menyurat masih. Harapan kita di laga perdana nanti lawan Garuda Adesia ini kita 2 pemain asing ini udah mulai hadir dan bisa bermain di laga pertama ini. Langkah mendatangkan pemain asing menegaskan keseriusan Sriwijaya FC dalam membangun skuad kompetitif. Manajemen berharap dengan kombinasi pemain lokal dan asing, Laskar Wokito mampu kembali memberikan prestasi membanggakan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dari Jakabaring Sport City, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Gubernur Herman Deru berikan apresiasi atas aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di DPRD Sumatera Selatan yang berlangsung damai. 15 hektar lahan di Sumatera Selatan telah terbakar. BPBD Sumsel menyatakan status siaga Karhutla hingga November. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital.